Siapakah orang yang paling bodoh, yang paling sial di paroki Ignatius Manado? Semoga di akhir khotbah ini Anda bisa tahu siapa dia, dan Anda akan mengatakan, thanks God, bukan saya. Saya tidak bodoh, saya tidak hidup sia-sia belaka. Sia-sia, kefanaan, hampa, nothing, wu wei, kata pengkhotbah tadi. Awas, jangan kita jadi orang yang hidup dengan gaya botol. So bodoh, tolol lagi. Mari kita belajar dari kitab sejarah dan kitab suci. Ada beberapa orang usia saya di sini yang mengenal Lady Diana atau Lady Di, istri Pangeran Charles, ya. Masih ingat DP rambut tak ure gagah sekali. Saya juga pengagumnya. Ketika kawin, film perkawinannya ditonton oleh 750 juta orang. Sayang, dia mati tragis pada usia 36 tahun di bulan Agustus 97. Dan film pemakamannya ditonton oleh 2,5 miliar orang. Pada saat dia dimakamkan, Elton John, seorang penyanyi Irlandia Inggris, menyanyikan lagu yang mencucurkan banyak air mata di seluruh dunia. Sebuah lagu berjudul Candle in the Wind. Hidup itu bagaikan kedip lilin di terpa angin, bisa padam anytime, anywhere. Menarik, lagu ini sesungguhnya dipersembahkan untuk seorang yang bernama Norma Rose. Pasti ada yang tahu siapa Norma Rose. Dialah yang terkenal di layar perak sebagai Marilyn Monroe, artis yang sangat terkenal karena sesuatu yang spesial, yang juga meninggal di usia 36 tahun pada bulan Agustus. Karena apa? Akibat overdosis mengkonsumsi obat tidur. Lady Diana mati, katanya ditabrak. Baik Diana maupun Marilyn memiliki banyak kesamaan. Sama-sama cantik, sama-sama kaya, sama-sama populer, dikejar paparazzi, tukang-tukang foto dan wartawan, tapi juga sama-sama tidak bahagia dalam keluarganya. Mereka sama dalam kekayaan, dalam pangkat dan jabatan, namun sama-sama merana, mengalami kekosongan rohani dalam keluarga, dalam hidup perkawinan, dan sama-sama mati tragis di usia muda, persis seperti candle in the wind. Inilah yang tadi pengkhotbah teriakkan, ingatkan kepada kita, kesia-siaan. Semuanya sia-sia jika hidup manusia terlepas dari Tuhan yang menciptakan manusia, yang memberikan nafas kehidupan. Sementara siapa hidup di dalam Tuhan mengalami kebahagiaan, ketentraman, kedamaian yang tak dapat diganggu gugat. Masih tentang Lady Di. 5 hari sesudah Lady Di wafat, ketika mata dan hati orang masih tertuju kepadanya, meninggallah seorang wanita tua, kurus, kering, keriput, namun yang menggoncangkan dunia, yang mempesonakan dunia. Itulah Ibu Teresa dari Kalkuta.
Sampai usia 86 tahun ia berlutut berdiri, membungkuk, melayani orang-orang termiskin dari yang paling miskin. Membungkuk melayani orang-orang yang paling malang, yang hidup tanpa senyum, yang hidup tanpa cinta, yang terbuang dan menderita. Itulah wanita, itulah manusia yang dalam hidupnya mengutamakan perkara-perkara yang di atas, seperti dinasehatkan Paulus tadi, yang lepas dari ketamakan, dari kenajisan, dari kerakusan dunia, dari nama besar, dari kepuasan kesenangan pribadi, dari harta materi duniawi. Dialah orang yang bijaksana, tidak botol, tidak bodoh, tidak tolol. Dialah orang paling beruntung, karena Kristus ada di dalam dia, dan dia ada di dalam Kristus. Saudara-saudariku, agar hidup kita juga tidak sia-sia, maka Yesus mengajarkan 3 hal ini. Pertama, berjaga-jagalah terhadap ketamakan, kerakusan, keegoisan dalam hidup. Jangan kita tergiur mengumpulkan harta kekayaan sampai-sampai melupakan Tuhan dan sesama. Kedua, hati-hati, jangan menghabiskan seluruh hidupmu. Jangan sampai Anda menyalahgunakan akal, kemampuan, kecakapan dan keterampilan hanya untuk menambah dan menambah kekayaan, lalu hidup pada kesenangan, kepuasan, makan minum, pesta pora. Engkau bodoh, besok pagi engkau akan mati. Engkau tolol, engkau tidak akan membawa apa-apa ke alam sana. Engkau juga tidak akan mendapat apa-apa, sebab engkau tidak memiliki kekayaan di hadapan Allah. Manakah yang bijaksana? Ada 3 hal mulia yang diajarkan oleh tradisi Yahudi, yang selalu kita ulangi pada masa Advent dan puasa: doa, puasa, dan amal kasih. Dengan doa kita memelihara relasi, hubungan dengan Tuhan. Tuhan, Engkau Allahku, aku ciptaanmu. Aku ada karena Engkau, dan aku mau hidup untuk Engkau. Dalam doa kita say thanks. Dalam doa kita serahkan hidup kita. Dalam doa kita berlutut dan meminta kekuatan Tuhan. Dalam doa kita minta agar kita tetap hidup dalam tangan Tuhan. Puasa, pantang, mati raga adalah usaha-usaha untuk mengatur diri, mengekang keinginan makan dan minum, mengekang keinginan akan keangkuhan, kesombongan, akan pangkat, akan jabatan, mengatur dorongan-dorongan hidup kita. Jangan kita diatur oleh emosi nafsu kita, tapi kita yang memegang remote control atas hidup kita. Amal kasih untuk menunjukkan bela rasa, solidaritas, kepedulian kita, kasih sayang kita kepada orang lain di luar diri kita, yang mungkin jauh lebih malang, yang mungkin lebih kurang beruntung. Inilah hidup yang kaya, inilah hidup yang mulia, yang bijak di mata Tuhan. Inilah hidup yang dipilih oleh Ibu Teresa, yang ditempuh oleh Ignatius pujaan kita. Sementara berhala-berhala, yaitu berbalik dari Tuhan, lupa gereja, lupa Tuhan, hidup seturut nafsu, hidup egois tanpa belas kasih adalah bodoh, adalah malang. Seperti orang dalam Injil tadi, jelas-jelas dapsai, dapat sayang. Mengapa? Sebab ia bodoh, karena ia lupa akan Tuhan dan gagal menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Dia gagal dalam doa, puasa, dan belas kasih. Ia lupakan Tuhan asal mula segala sesuatu. Ia menganggap dialah penyebab suksesnya, seolah semuanya karena dia menjadi Tuhan atas dirinya. Ia dikuasai oleh harta milik,
bukan dia yang menguasai harta miliknya. Dia tidak pernah say thanks pada Tuhan. Dia tidak pernah berlutut dan bersujud berterima kasih di awal hari dan di akhir hari. Dia tidak pernah menguduskan hari Tuhan. Tak ada syukur, tak ada pengakuan atas kemurahan Tuhan. Ia merasa semuanya karena dirinya sendiri. Dia juga lupa memberi hasil perdana, buah bungaran bagi Tuhan, sumber segala berkat. Ia hanya fokus pada mencari dan mencari, rakus dan loba serta tamak. Ia lupa akan ayat kitab suci dari Amsal 30 berikut ini. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan ya Tuhan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal Engkau dan berkata, siapakah Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Orang dalam bacaan Injil tadi dapat sayang karena apa? Ia bodoh, karena ia lupa akan orang lain. Tuhan saja dia tidak peduli, apalagi sesamanya, saudara-saudarinya. Hatinya jadi sempit, tiada tempat bagi Allah, apalagi bagi sesama. Hanya ada untuk diriku sendiri. Dia berbalik dari ajaran Taurat tadi untuk berbagi dan dari kelebihan panenan dengan yang berkekurangan. Ia semakin rakus dan tamak. Ia semakin sempit dan buta mata dan hatinya. Ia lupa bahwa semuanya berasal dari Allah. Apakah yang kita punya dan yang tidak diberikan oleh Allah. Dia lupa bahwa semuanya itu diciptakan Allah bagi kita semua, bagi setiap penduduk bumi. Hidup bukan untuk memiliki, tapi untuk berbagi. Ia bodoh sebab ia lupa bahwa semua itu sia-sia tanpa Tuhan dan sesama. Ia lupa bahwa hidup hanya untuk sementara saja. Ia lupa akan hidup yang di atas, akan hidup abadi, akan hidup yang mulia. Dan ketika mati, ia tidak siap, ia tidak ready, dan ia tidak bisa memasuki hidup itu. Tuhan mengajak kita dua hal. Ayo berbagi dengan yang lain. Tahta, kuasa, jabatan, kekayaan bukan milik kita pribadi, itu milik Allah. Allah memberikan agar kita memilikinya dan boleh membagikannya. Setiap kita adalah kaya. Kaya bukan hanya dalam uang dan harta. Setiap kita memiliki minimal satu kekayaan. Mungkin kita miskin dalam harta, paling rendah dalam jabatan, paling buruk dalam penampilan, tapi kita memiliki entah akal budi, kemauan baik, rasa humor, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua adalah kekayaan yang kita miliki dan kita bisa bagi. Berikan senyum, berikan support, berikan kata-kata peneguhan. You can, engkau mampu, engkau bisa. Ayo, maju terus, pantang menyerah. Ini adalah kekayaan yang bisa kita share, bisa kita bagi. Seperti Ibu Teresa menjadi tangan yang menolong di mana tidak ada tangan menolong. Seperti Ignatius menjadi api yang berkobar-kobar, yang memberi terang, memberi semangat, memberikan jalan. Kedua, selain ayo berbagi, ayo mari kontrol dan kuasai nafsu ketamakan, nafsu kerakusan, nafsu kegolojoanmu. Ada macam-macam kerakusan. Bukan hanya untuk harta, bukan hanya untuk benda, bukan hanya untuk barang antik, bukan hanya untuk uang. Tapi kita juga lain kali rakus, ingin dipuji. Rakus, arogan,
rakus mengejar nama baik, rakus mencari pangkat, rakus untuk bisa memerintah. Ada yang mengejar kepuasan dalam makan dan minum, pesta pora, hawa nafsu badani. Ini semua adalah sia-sia. Kuasailah, jangan engkau yang dikuasai. Hari ini kita merayakan pelindung kita. Santo Ignatius waktu lahir belum seorang kudus. Bahkan, maaf, lebih kudus daripada kudus. Ketika dia muda, pikirannya hanya nama baik, nama besar, aku dipuja, aku ahli bertarung, aku dikelilingi wanita-wanita cantik, aku makan dan minum pesta pora. Dan dia berjuang untuk itu. Sampai sebagai serdadu dia tertembak kakinya, dan dalam perawatan dia baru sadar, mengapa saya hidup untuk satu kesia-siaan. Dia berbalik, meninggalkan manusia lama, menjadi manusia baru. Hidupku untuk Kristus. Ad maiorem Dei gloriam. Untuk apa saja kemuliaan Tuhan, untuk perkara yang di atas. Ignatius dulu juga botol, bodoh dan tolol. Tapi dia meninggalkan semuanya itu dan mencari perkara yang di atas. Semoga Santo Ignatius menolong kita dari hidup yang bodoh, yang tolol dan sia-sia. Siapakah yang paling bodoh dan tolol di Ignatius? Bukan kita. Syukur pada Allah, Tuhan menolong kita semua untuk hidup bijaksana, untuk hidup yang mulia, untuk hidup yang berarti. Jika Ignatius bisa, Bapak Ibu Saudara-saudari juga bisa. Amin.